Nah, ini saya ambil dari kitab suci ya. Jadi saya nggak berbicara tentang agama apapun. Kita di sini kalau yang punya agama yang lain silakan. Tapi dari kitab suci saya ya, kita diajarkan untuk as, sik, dan nok ya. Gampangnya singkatannya adalah ASK, as ya. As itu artinya kita minta, seek itu artinya kita mencari, dan knock itu artinya kita mengetuk. Oke. Nah, ini adalah menurut saya adalah kunci sukses di Atomi. Karena kalau kita minta, mencari dan mengetuk, pintu sukses pasti dibukakan ya. Yang penting adalah tujuan kita itu harus benar. Dan Tuhan pasti akan membukakan jalan kalau tujuan kita benar. Kalau tujuan kita salah, ya udah pasti Tuhan nggak akan kabulkan. Ibarat kayak kita orang tua punya anak yang maunya aneh-aneh, ya kita nggak kabulkan ya. Tapi selama permintaannya itu benar ya, mau membantu orang, mau menjadi orang yang bermanfaat, saya rasa nggak mungkin pintu nggak dibukakan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah as, meminta ya. Meminta kepada siapa? Ya kepada Tuhan Pencipta lah ya. Mulai dengan doa kita, niat kita, dan juga arah yang benar. Jadi waktu kita meminta itu bukan kayak mengemis ya. Ngemis, 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 ngemis. Minta itu harus ada arahnya. Ya, arahnya ini benar gak? Kalau itu untuk mencelakakan orang, ya jangan diminta. Biasanya kita minta itu minta apa? Nomor satu adalah minta hikmat atau kebijaksanaan. Ya, karena Raja Salomo, orang yang terkaya di dunia yang pernah hidup, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta harta berlimpah, enggak, dia cuma minta satu, hikmat. Karena dengan hikmat dia bisa menggunakan kemampuan dia, akal budi dia dengan benar, ya. Dengan hikmat dia bisa menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dia sudah pelajari dengan benar. Ya, yang penting benarnya ini bukan kecepatannya. Banyak kita mau cepat kan? Tapi kalau arahnya salah, tujuannya salah, ya akan jeblos juga, ya. Jadi jangan sembarangan asal cepat. Enggak, yang penting hikmatnya itu minta dari Tuhan. Itu nomor satu, Bapak Ibu. Yang kedua, minta kesabaran. Banyak dari kita yang nggak sabar, pengen cepet-cepet sukses besok. 3 bulan jadi Leaders Club, ya. 3 tahun jadi Imperial Master, itu kan nggak mungkin. Anda mau kerja segila apapun, ya, itu nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, Anda mesti bersabar karena kita seperti sedang menanam benih. Apa yang kita tanam perlu waktu tumbuh ke bawah dulu sebelum ke atas. Nah, selama belum ke atas, sebelum ada hasil yang dilihat, Anda sabar gak menunggu akar ini menjadi kuat? Lalu minta konsistensi. Tuhan kasih saya konsistensi deh. Tiap hari bisa mengejarkan secara disiplin ya dan juga sabar. Nah, Anda harus minta. Karena konsistensi dan kesabaran ini dua hal yang Tuhan berikan pada saat Anda minta. Lalu yang terakhir baru minta hasil yang terbaik. Kalau Anda belum minta 3 hal ini, jangan langsung skip. Saya minta hasil yang terbaik Tuhan. Hikmat aja nggak pernah minta, kesabaran juga nggak pernah, apalagi konsisten disiplin. Ya, kalimat kuat yang perlu kita ingat di sini adalah kalau tujuan kita benar, Tuhan akan buka jalan. Jadi Anda nggak usah khawatir. Anda perlu introspeksi. Tujuan saya menjalankan atom ini apa ya? Apakah untuk memperkaya diri, untuk menyombongkan pamer sana sini, atau untuk membantu orang-orang, keluarga, atau lingkungan sekitar kita? Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau kita itu untuk membantu orang, membantu anak kuliah, atau yang mau beli rumah, atau orang tua, saudara, tujuan kita benar, ya Anda sabar aja. Anda terus kerjakan secara konsisten, disiplin, saya yakin suatu hari pintu sukses ini akan terbuka. Ya. Jadi contoh praktisnya, kalau Anda mau minta as ini, pertama Anda sebelum memulai aktivitas atomi, berdoa. Ya. Kenapa Zoom pagi kita sekarang mulai dengan doa? Karena kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, dari Zoom pagi ini, tolong Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dalam memilih keputusan. Minta lah, Tuhan, tolong berikan saya kesabaran dalam menjalankan bisnis Atomi ini, supaya saya juga bisa konsisten melakukan hal-hal setiap hari yang kelihatannya tidak ada hasil. Saya minta saya konsisten 1% perbaikan diri per hari, supaya saya bisa menjadi
orang yang berguna bagi masyarakat ya. Lalu saya minta supaya hasil yang terbaik dari Zoom pagi ini apa yang bisa kita terapkan supaya kita bisa menghasilkan hasil-hasil terbaik bagi tim kami. Nah, berdoa. Lalu contoh praktis berikutnya adalah saat menghadapi penolakan jangan ngoyo, jangan ngedumel, jangan komplain, tapi tetap aja berserah ya. Karena di dalam perjalanan bisnis tidak ada yang mulus gitu ya. Semua orang iya, semua orang join, semua orang akan beli. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Anda akan ditolak habis. Anda mungkin akan dijauhi orang. Anda akan mungkin ya ibaratnya dicemooh, ya, diolok-olok. Ya Anda berserah aja. Selama Anda sudah melibatkan Tuhan dalam perjalanan Anda nggak usah khawatir terhadap masalah yang terjadi dalam perjalanan. Karena Anda sedang bersama Tuhan. Nah, yang terakhir adalah pada saat Anda sudah meraih kesuksesan, jangan sombong. Tuhan paling benci orang sombong, Bapak. Itu satu hal yang Tuhan paling benci, ya. Jadi kalau kita sudah sukses, tetaplah rendah hati melayani tim kita. Tetaplah rendah hati mau melayani siapapun yang minta tolong, Bapak. Ya. Jangan sombong berasa di atas panggung, Anda sudah menjadi pembicara hebat, Anda sudah keliling dunia, Anda sudah nggak mau bantu tim Anda lagi. Ya. Ingat loh, Imperial Master itu masih keliling, itu mencontohkan siapa? Chairman Park Han-gil. Chairman Park, walaupun sudah jadi billion dollar company, dia nggak duduk di tahta kerajaan di rumah dia, Bapak Ibu. Dia masih keliling. Kenapa dia bilang? Kenapa saya masih di atas panggung ngomong 2 jam, 4 jam. Karena saya mau kalian semua jadi Imperial Master. Jadi saya harus kerja keras walaupun saya mati di atas panggung, itu nggak apa-apa dia bilang. Nah itu adalah contoh yang dia teladankan untuk kita semua untuk mau tetap rendah hati melayani. Kalau Anda saja belum jadi apa-apa, disuruh bantuin presentasi home party udah mulai nggak mau, itu Anda nggak mencontohkan hatinya Chairman Pak Hangil. Anda berasa Anda sudah jadi diamond, Sharon, star, udah kerjaan para bawahan. Enak banget ngomongnya bawahan gitu ya. Kata-kata bawahan aja itu udah menggambarkan Anda sombong. Kita nggak punya bawahan, Bapak Ibu. Saya nggak punya bawahan. Ini adalah partner bisnis saya. Kita satu level. Saya nggak pernah bilang itu bawahan saya, anak buah saya. Itu bukan anak buah. Anda nggak gaji mereka. Mereka nggak makan gaji Anda. Jadi jangan pernah bilang itu anak buah ataupun bawahan saya. Itu adalah partner bisnis saya. Itu adalah para konsumen saya. Ya, tetaplah punya hati rendah hati. Walaupun Mr. Park bilang apa? Waktu menuliskan life skenario, kita harus tinggi hati, hati harus sombong. Tapi waktu mengerjakannya harus tetap rendah hati. Jadi Anda waktu menuliskan mimpi, jangan rendah hati Bapak Ibu. Apalagi rendah diri. Ya, rendah hati aja udah salah. Ya, tapi waktu mengerjakannya mencapai ke sana, tetaplah rendah hati. Itu maksudnya Mr. Park. Ya, jadi itu yang pertama adalah meminta kepada Tuhan. Lalu kata kunci kedua adalah seek. Seek itu adalah mencari. Mencari apa? Ya mencari ilmu. Artinya Anda harus upgrade diri Anda. Terus belajar dan berkembang. Anda harus 1% lebih baik dari yang kemarin. Ilmu Anda, self-development Anda, kepribadian Anda harus 1% lebih baik dari kemarin. Belajar produk, ya. Ingat, bisnis Atomi fondasinya adalah produk. Anda tidak punya ilmu produk, Anda tidak akan sukses di Atomi. Ilmu produk apa Pak Mak yang dikuasain? Ya, kalau saya belajar dari nomor satu adalah hemohim. Anda master dalam penjelasan hemohim. Kalau Anda nggak mau yang lain, dulu silakan. Ya, tapi Anda masterin hemohim dulu. Karena itu produk utamanya Atomi, Bapak Ibu. Itu produk pertamanya Atomi di tahun 2009. Jadi Anda wajib pelajari sampai di luar kepala Anda bisa presentasi hemohim. Lalu setelah itu Anda boleh nambah Absolute Skincare, Hong Samdan, Noni, Pomegranate, Omega, terserah. Tapi Anda harus mulai dengan produk signature Atomi adalah Hemohim. Nggak ada yang lain. Tapi Pak Mai saya nggak mampu, ya belajar.
Anda ini bukan pohon. Kalau kita pohon, ya betul, Anda nggak bisa belajar apa-apa, ya Anda jadi pohon doang. Tapi kita ini semua manusia. Nggak ada manusia yang nggak bisa belajar. Yang ada adalah males belajar. Ya, karena Anda masih diberikan otak ya sama Tuhan. Ini artinya otak masih bisa belajar hal baru. Hal lama Anda buang. Yang nggak ada faedahnya Anda buang. Anda ganti dengan ilmu baru. Ya, jadi jangan pernah membela diri, aduh saya udah tua, saya udah ini itu. Selama Anda masih punya otak yang bisa berpikir, hati yang hangat, Anda masih bisa jalankan bisnis atomi. Jadi jangan bikin alasan. Chairman Park pakai satu cerita kan, dia ke Kanada, dia lihat ada satu patung, orangnya sudah hilang satu kaki. Tapi di bawahnya ditulis, hanya satu kaki. Dia masih punya otak, masih punya hati, masih bisa berlari. Ya, itu sama dengan kita di sini. Selama Anda masih punya otak bisa mikir dengan waras, hati yang bisa mengasihi orang, jalanin atomi. Jangan pakai alasan fisik Anda, ya, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Anda cuma bikin alasan. Ya, yang kedua, Anda harus mencari dan upgrade tentang komunikasi. Atomi adalah bisnis manusia. Kita masih berhubungan dengan manusia, belum sama binatang, belum sama pohon, belum, ya. Selama kita komunikasi dengan manusia, itu ada skill yang kita bisa upgrade, kita pelajari menjadi lebih baik. Supaya Anda bisa menjadi seorang leader. Makanya kalau Anda mau menjadi seorang leader, pelajari hal-hal tentang leadership. Bagaimana memimpin orang, bagaimana mempengaruhi orang. Jangan mau jadi leader, tapi Anda baca buku tentang memasak. Nonton video tentang cara memasak jadi chef. Ya Anda salah bidang, Bapak Ibu. Ya Anda jadi chef aja. Kalau Anda di Atomi memutuskan mau jadi leader, nontonin video-video tentang leadership. Sekarang udah nggak mungkin nggak ada materi tentang apa yang mau Anda pelajari. Yang ada adalah Anda males mencari. Ya di YouTube, ribuan materi self-upgrade. Self-development itu ribuan, bahkan ratusan ribu mungkin. Ya, jadi nggak ada istilah, saya nggak ketemu Pak Mike materi untuk leadership, untuk komunikasi. Bohong. Anda males ngetik, Anda males mencari. Nah, lalu upgrade yang berikutnya adalah mental kita, Bapak Ibu. Jangan mental tempe, dikit-dikit komplain, dikit-dikit nyinyir ya, atau nyindir, dikit-dikit ya udahlah ini bukan bidangnya saya, Anda mental tempe Bapak Ibu. Upgrade mental Anda menjadi mental yang tahan banting, mental baja. Karena income kita, penghasilan kita, itu akan mengikuti level diri kita. Anda levelnya di bawah sini, jangan berharap penghasilan di sini, di atas sini Bapak Ibu. Penghasilan Anda akan mengikuti seberapa tinggi levelnya Anda, pengetahuan Anda, ya, self development, pengembangan diri Anda. Ini akan mengikuti. Anda naik pengembangan diri Anda, income Anda akan ikut naik ke atas. Ya. Jadi caranya gimana? Ya, untuk yang kedua ini, mencari dan upgrade diri. Jangan bolos seminar. Apalagi yang namanya Success Academy sebulan sekali. Jangan bikin alasan. Pak Mike, saya kerja, cutinya nggak cukup. Cuti jangan diambil buat jalan-jalan kalau Anda belum sukses. Nggak ada gunanya Anda nggak sukses, cuti jalan-jalan, keluar duit dari dompet sendiri. Tapi Pak Mike kan saya kerjanya capek lu. 50 minggu kerja, saya 2 minggu cuti. Iya, kalau kamu nggak hadir ke SA, ke seminar pakai cuti Anda, mau sampai 30 tahun, Anda masih tetap kerja di hal yang sama. Anda masih kerja 50 minggu, cuti 2 minggu. Anda nggak akan bisa cuti 52 minggu seperti leader-leader yang sudah sukses di Atomi. Saya cuti mau tiap hari boleh nggak? Boleh, karena saya udah bebas. Tiap hari, kayak saya lagi cuti. Tiap hari adalah weekend saya. Nah, sebelum saya mencapai situ, saya gunakan cuti saya untuk hadir ke SA. Jangan bikin alasan. Mister Park bilang, Anda nggak selamanya kerja keras di Atomi. Enggak, cuma 3 sampai 5 tahun. Jadi dalam 3 sampai 5 tahun, Anda jangan pakai cuti Anda jalan-jalan. Pakai cuti Anda untuk ke Success Academy. Lalu cara sik berikutnya di Atomi adalah apa? Rajin masuk Zoom. Kalau leader Anda kasih Zoom meeting punya invitation, diklik. Mau tiap hari, mau pagi sore, pagi siang sore,
Ya, Anda klik masuk karena Anda perlu cari ilmu. Anda perlu upgrade diri. Atau ada mungkin acara punya pusat pelatihan. Datang ke sana, belajar. Karena Anda waktu melihat langsung, itu ilmunya yang terserap lebih banyak daripada lewat Zoom. Karena di Zoom, kita nggak tahu, pada matiin kamera, mungkin ada yang lagi ngorok, lagi tidur, ya, ada yang main handphone, main TikTok, main Instagram, nggak ada yang tahu. Tapi pada saat Anda duduk di pusat pelatihan, liatin leader, Anda di seminar, liatin leader di atas panggung, itu ilmunya mata Anda kan melek. Ya kecuali Anda main handphone, ya sama aja, mendingan nggak usah ke seminar ya, ngobrol. Tapi selama Anda fokus ke atas panggung, Anda pasti akan dapat ilmu Anda serap 100%. Bapak Ibu. Cara sik berikutnya adalah baca buku. Sekarang udah bukan baca buku, mungkin dengerin audiobook. Jadikan mobil Anda, kalau Anda pergi kerja naik mobil, jadikan mobil Anda itu tempat Anda sekolah. Jadikan itu kelas belajar Anda. Jangan jadikan mobil Anda tempat dangdung-dangdung musik yang nggak jelas. Ya, Anda dengerin musik 30 menit, apa yang Anda dapat? Nggak dapat apa-apa. Ya, oh tapi kan musik merilekskan saya. Iya betul, tapi kalau duit kembang kempis juga percuma. Pulang rumah stres lagi. Ya dikejar-kejar debt collector juga pulang rumah stres lagi. Anda mau dengerin musik apa yang bagus-bagus sampai rumah stres lagi. Lebih baik jadikan mobil Anda, kelas belajar Anda dengerin buku-buku. Materi-materi VOD dari Atomi, Chairman Park Han-gil, ya video saya terserah. Anda jadikan mobil Anda tempat kelas belajar Anda. Ya, lalu cara sik berikutnya adalah belajar dari leader yang sudah berhasil. Bukan sembarangan upline saya, Pak Mike, itu sponsor saya kan yang memperkenalkan. Kalau dia belum berhasil, jangan belajar dari mereka. Jangan konsultasi, jangan cari apapun dari mereka. Ngerti ya? Kalau mereka belum diamond, jangan belajar dari mereka. Nggak ada gunanya. Itu mereka masih berjuang, Bapak. Atau belum ada pin. Ya, selama mereka belum ada pin, jangan belajar dari mereka. Cari sponsor di atasnya dia, cari leader di atasnya dia, upline di atas dia, yang punya pin Anda belajar langsung dari dia. Ya karena itu adalah cara SIK yang benar, cara mencari dan upgrade diri belajar dari leader yang sudah berhasil. Lalu yang ketiga adalah knock, ya atau mengetuk. Ini menandakan apa? Action, tindakan, perbuatan. Anda boleh berdoa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Anda boleh belajar 365 hari setahun. Tapi selama Anda belum melakukan action, dua hal ini sia-sia. Ya, menunda nanti deh, tunggu ilmu saya udah dalam. Nah ini kebanyakan orang nih, nggak berani bertindak, tapi menunda terus. Pintu tidak akan terbuka kalau kita tidak mengetuk pintu tersebut. Kalau kita nggak keluar dari rumah, kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak berani bertindak, pintu itu nggak akan dibukakan, Bapak Ibu. Jadi Anda jangan pakai kata-kata apa tuh rohani ya. Semua indah pada waktunya. Yang penting saya berdoa. Betul berdoa kalau Anda action betul. Ya, semua itu akan indah pada waktunya pada saat Anda bekerja. Ada tindakan yang Anda ambil setiap hari. Tapi kalau Anda kerjanya cuma berdoa, belajar, tapi nggak bekerja, ya nggak bakal bisa, Bapak Ibu. Pintu itu nggak akan buka. Nah, hasil datang dari apa? Follow up, angkat telepon, hubungin member Anda, konsumen Anda, partner bisnis Anda follow up. Karena hasil datang dari follow up. Lakukan presentasi. Nggak bisa presentasi, belajar. Saya udah bilang, Anda bukan pohon. Anda manusia, Anda bisa belajar presentasi. Mau sejelek apapun, lebih baik Anda belajar presentasi daripada nggak presentasi. Presentasi saya belepotan, Pak Mike. File nggak ada, minta kepada sponsor. Kalau nggak ada dari sponsor, masuk ke channel Atomi, itu disiapkan PowerPoint-nya, Anda tinggal download. Anda nggak bisa download, fotoin, cekrek, 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 screenshot. Jadi nggak ada istilah Anda nggak bisa presentasi. Ya. Dan hasil datang dari konsisten mengajak orang. Mengajak kemana? Ya ke sini tadi. Ikut ke seminar,
Sukses Academy, ODS, Zoom, pusat pelatihan, ajak orang ke sana. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang jago ngajak orang, Bapak. Kalau Anda nggak jago ngajak orang, ya mohon maaf ya, Anda nggak akan sukses dimanapun juga, nggak hanya di Atomi. Ya. Ini berbicara tentang semua hal, Bapak Ibu. Anda mau sukses di apapun, di tempat kerja, di tempat ini, bisnis Anda, apalagi kita ngomongin di Atomi, Anda harus jago ngajak orang ke seminar dan ke Zoom. Jadi, pintu tidak akan terbuka kalau kita tidak mengetuk, itu Anda harus ingat, Bapak Ibu. Apa yang action saya sudah lakukan hari ini? Kalau Anda sebelum tidur nih, ya Anda introspeksi satu hari, siapa yang sudah saya follow up? Berapa presentasi ya saya hari ini? Berapa home party atau table talk yang saya lakukan hari ini? Saya sudah konsisten belum ngajakin orang, ya. Jadi contoh actionnya dari knock ini atau actionnya dari knocking ini adalah ke satu, sharing produk tiap hari. Apalagi kalau Anda sudah punya chat group di WhatsApp, Messenger, Telegram, sudah belum Anda sharing produk ke sana? Tapi upline saya nggak kirim, Pak Mek. Anda seorang leader, Anda yang kirim. Jangan tungguin upline kirim baru Anda tenang gitu. Oh, upline saya kerja. Jangan mau upline kerja, Anda juga kerja. Anda seorang upline dari jaringan Anda. Share. Kalau Anda nggak tahu, Anda cari ke Facebook banyak, Telegram banyak. Nggak mungkin nggak ada info produk yang Anda bisa sharing tiap hari. Atau Anda sharing produk kemana? Ke status. WhatsApp status, Facebook story, Instagram story, Anda share. Setiap hari, Bapak Ibu. Ini adalah konsistensi. Ini berbicara tentang disiplin sharing produk setiap hari. Undang, ajak orang minimal 3 sampai 5 orang sehari. Ya, punya daftar nama nggak? Nggak punya. Nah, terus actionnya dari mana? Ya nggak bakal ada action. Makanya Anda harus buat daftar nama. Kalau Anda nggak punya daftar nama yang Anda mau undang, Anda mau ajak, terus Anda pakai ingat-ingat Anda. Aduh, hari ini saya ingat si ini. Besok saya ingat si itu. Lusa ingat si ini. Habis itu habis. Anda nggak ingat siapapun. Karena Anda menggunakan otak Anda yang terbatas. Cuma yang Anda pikirkan, yang Anda ingat. Paling cuma 10 orang. Tapi kalau Anda buka handphone Anda, ternyata ada 500. Anda pindahin nama 500 ini ke kertas. Jangan dari handphone. Kenapa saya minta pindahkan? Karena pada saat Anda pindahkan, Anda tulis nama dia, Adrian. Anda ingat si Adrian kayak apa? Betty, Anda ingat si Betty kayak apa? Charlie, Anda ingat si Charlie kayak apa? Mungkin itu bekas pacar Anda. Ya. Nah, jadi waktu Anda tulis nama orang ini, Anda ingat itu siapa? Dan apa yang mau Anda kenalkan di Atomi, Anda mungkin bisa ngomong dulu dengan, ya mungkin cerita-cerita dulu, dulu lucu lu kita begini-gini. Nah, ajak mereka. Setiap hari minimal 3 sampai 5 orang. Anda mau 10, 20 bagus. Anda nggak bisa mulai dengan satu. Lebih baik satu daripada nggak sama sekali. Aduh, kata Pak Mike 5, udah deh kalau nggak 5 saya nggak kerjain. Udah mendingan satu aja. Tapi satu tiap hari ya. Jangan udah satu masih nggak tiap hari. Itu adalah contoh action yang akan membuahkan hasil. Ya. Lalu contoh action berikutnya adalah follow up. Sudah dikenalin, sudah diundang, sudah diajak, dia ikut Zoom, di follow up maksimal 2 hari, Bapak Ibu. Jangan lewat dari 2 hari. Tapi takut Pak Mike kalau dia bilang enggak. Ya mau ngapain takut? Mendingan dia bilang enggak di awal daripada bilang enggaknya nanti 6 bulan. Kalau memang nggak tertarik, nggak apa-apa. Bilang. Kalau kamu nggak tertarik, nggak apa-apa loh. Saya nggak maksa loh. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Ya, saya memang mencari orang yang mau. Jadi jangan takut follow up siapapun. Aduh, Pak Mas, dia udah beli hemohim nih. Nanti kalau saya follow up, takutnya nggak belanja lagi bulan depan. Ya lebih baik di follow up daripada dia minumnya ternyata salah. Dia minum hemohim dicampur jus, ya dicampur susu, ya. Dia bukan diminum malah diolesin. Lebih baik Anda tanya, kamu gimana pakai hemohimnya, bener gak? Betul gak minumnya perut kosong 1 jam sebelum makan atau baru bangun tidur? Ya minumnya berapa kali? Ternyata minumnya sekali. Ternyata harus 2 kali. Nah, Anda harus follow up. Jangan takut ditolak, Bapak Ibu. Penolakan itu bukan apa-apa. Justru Anda tidak melakukan action, itu apa-apa. Ya. Nah, yang terakhir contoh action adalah membangun tim secara aktif.
Maksudnya apa? Anda mau bangun tim, Anda dulu jadi orang yang aktif untuk tim sponsor Anda. Kalau Anda belum punya tim, Anda yang aktif bangun timnya sponsor Anda. Jangan tunggu sampai, saya belum punya tim, nanti aja saya aktifnya. Salah. Kalau dari awal aja Anda sudah nggak aktif, gimana Anda kalau punya tim? Ya, semua ini bisnis duplikasi. Mereka melihat Anda nggak aktif ke seminar, tim Anda tidak aktif ke seminar. Apalagi ke SA, Anda nggak pernah muncul. Tim Anda udah pasti nggak ada yang ke SA. Anda nggak aktif masuk ke Zoom, tim Anda sudah pasti nggak aktif masuk ke Zoom. Udah gampang gitu aja. Jadi kalau Anda mau membangun tim yang aktif, Anda dulu jadi orang yang paling aktif di timnya sponsor Anda. Sebelum Anda punya siapapun. Ya, jadi rumus suksesnya itu adalah yang pertama, meminta kepada Tuhan tanpa mencari atau upgrade diri, hasilnya kosong Bapak Ibu. Ya. Mencari dan upgrade diri tanpa melakukan action itu hasilnya sia-sia, nggak akan ada hasil. Ya. Lalu yang terakhir, action tanpa melakukan memohon kepada Tuhan, tanpa upgrade diri, hasilnya adalah mudah goyah. Anda terombang-ambing karena Anda nggak pernah minta kepada Tuhan. Kedua, Anda nggak punya upgrade diri Anda, nol. Mental Anda masih mental tempe. Komunikasi Anda, leadership skill Anda masih nol. Ilmu produk apalagi. Karena Anda cuma action, action, action. Banyak orang seperti itu. Masuk Atomi berapi-api ya. Keluar dari SA, wah on fire. Langsung dia kemana-mana, barbar ya. Langsung, wah kayak orang gerilya 45. Tapi dia lupa langkah ke satu, langkah kedua. Nggak mohon kepada Tuhan, nggak melibatkan Tuhan ya, lalu nggak upgrade diri, lalu kena penolakan satu dua tiga langsung goyang, langsung kayak pohon toge ya, ditiup dikit jatuh karena nggak ada akarnya yang kuat. Jadi kalau Anda mau hasil yang nyata, Anda harus melakukan tiga hal ini: ask, seek, dan knock. Meminta kepada Tuhan, upgrade diri Anda, cari ilmu terus sebanyak mungkin, lalu Anda lakukan action sebanyak-banyaknya, action yang gila. Nah, itu baru ada hasil yang nyata, ya. Jadi ini mudah sekali kita ingat. ASK, ask, seek, dan knock. Selama Anda tiga hal ini, ya, Anda lakukan secara disiplin, konsisten, Anda nggak usah khawatir. Pintu sukses pasti terbuka. Selama tujuan kita benar, Tuhan manapun ya, saya nggak bicara agama, Tuhan manapun pasti buka jalan. Selama tujuan kita benar untuk mau merubah nasib mungkin keluarga Anda, anak Anda, orang tua Anda, selama motivasi kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan mana sih yang kejam? Orang tua mana sih yang kejam? Tuhan itu kan ibarat orang tua kita. Selama kita berupaya ya dengan motivasi yang benar, orang tua kita juga kasihan lihatnya. Yang dia dari atas kasihan, ih kasihan ya anak saya. Akhirnya dibukain pintu-pintu berkat. Ya, orang yang benar yang kita cari ya, orang-orang yang tepat kita dapatkan, konsumen-konsumen, golden konsumen yang memang membutuhkan kita dapatkan, itu bisa datang sendiri. Selama kita terus mengetuk pintu, terus melakukan action. Kalau Anda nggak melakukan action apapun, udah pasti nggak akan dapat. 구독, 좋아요 눌러주세요.